Viewers, balik lagi sama saya, Aurel Hetina. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita bakal membahas mengenai metode faktor integrasi. Jadi, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, pasti dari kalian bakal bertanya nih, apa sih itu metode faktor integrasi? Jadi, metode faktor integrasi itu digunakan jika integrasi langsung maupun pemisahan variabel gagal memisahkan persamaan diferensial. Nah, kalau syarat menggunakan faktor integrasi itu terdapat ada dua nih. Yang pertama itu harus menggunakan persamaan order 1 dan yang kedua itu adalah persamaan linear. Lalu di sini terdapat bentuk khusus dari faktor integrasi. Jadi bentuk khususnya itu adalah D per DT ditambah P dikali Y sama dengan Q. Untuk P dan Q adalah fungsi dari T atau merupakan suatu konstanta. Lalu faktor integralnya itu juga memiliki bentuk khususnya. Yang pertama itu adalah bentuk khususnya itu adalah eksponensial pangkat integral P dikali Y dt. Ini tuh bentuk dari faktor integral itu sendiri. Lalu karena kita udah ngebahas tentang definisi dari faktor integral itu dan bentuk-bentuk umumnya serta syarat-syaratnya, nah pasti kan udah ngerti nih dari definisinya itu apa. Lalu kita bakal lanjut ke contoh soalnya. Jadi, contoh soalnya itu ada D per DT ditambah 8TY sama dengan 3 dikali eksponensial pangkat 9T dengan Y0-nya sama dengan 3. Nih kita harus point out dari si Y0 sama dengan 3 karena itu bakal kita pakai banget nih nanti. Lalu, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, pertama itu kita harus mencari faktor integralnya. Nah, tadi kan udah ada bentuk umumnya nih. Nih bentuk umumnya kalau kalian lupa nih ada di sini. Bentuk umumnya itu adalah eksponensial pangkat integral P dikali Y dt. Ini bentuk umumnya. Kita harus mencari persamaan F-nya dulu. Jadi untuk mencari persamaan F-nya itu kita harus masukin soal yang tadi. Tadi kan ada bentuk umumnya ya atau bentuk khususnya. Jadi bentuk khususnya itu kan dy per dt ditambah p dikali y sama dengan q. Nah, karena di sini persamaannya sama, ada berapa tempat yang sama, ada py, di sini ada py, di bentuk umumnya ada py, di persamaan faktor integral juga ada py. Jadi kita masukin aja si py-nya ini, p dari bentuk umumnya ini atau bentuk khususnya ini ke persamaan faktor integral. Jadi nanti hasilnya bakal seperti ini nih, faktor integral sama dengan eksponensial pangkat integral dikali integral 8T dt. Karena di sini kan P-nya 8T. Di sini berarti P-nya juga 8T. Nah, setelah kita mengintegralkan si 8T, nah kita nanti bakal menemukan hasil dari integral 8T itu adalah 4T kuadrat. Lalu setelah kita menemukan hasil dari faktor integral itu, kita bakal ngalihin faktor integral itu ke soalnya. Ini soal yang ini. Kita bakal kaliin ke soal ini. Nah, di sini kan udah ada penjelasan juga nih, kalikan faktor integral ke dalam soal. Nanti setelah kita kalikan bakal menjadi seperti ini. Ini nanti kan eksponensial pangkat 4T kuadrat dikali D per DT ditambah 8T dikali Y dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat sama dengan 3 dikali eksponensial pangkat 9T dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat. Ini setelah kita kalikan si faktor integralnya ke soal yang ini. Nanti setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, kita harus menyederhanakan persamaan yang kita dapat tadi nih. Jadi untuk menyederhanakan bentuk persamaan ini, kita tuh cuma butuh rumus UV. UV sama dengan U aksen dikali V tambah U dikali V aksen. Ini rumusnya. Rumus untuk menyederhanakan si persamaan yang di atas ini. Nah, setelah kita sederhanakan, kita bakal mendapatkan persamaan yang seperti ini. D dikali Y dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat per DT sama dengan 3 dikali eksponensial pangkat 9T dikali eksponensial 4 pangkat 4T kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, kita akan memindah ruaskan si DT ke ruas kanan. Karena di sini tuh yang perlu kalian ingat, kita tuh bakal ngebuat persamaan itu menjadi Y saja. Y sama dengan bla 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 gitu. Kita tuh harus cari Y, persamaan Y dulu. Jadi kita pindahin DT ke ruas kanan, jadi hasilnya bakal seperti ini. D dikali Y dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat sama dengan 3 dikali eksponensial pangkat 9T dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat dikali DT. Lalu selanjutnya kita bakal lihat nih, kita harus mengintegralkan. Kita integralin persamaan yang kita dapat. Nah, itu kan integralkan persamaan yang didapat tadi. Nah, setelah
Nah, kalau misalnya ruas kiri kita integralin, berarti ruas kanan juga harus diintegralin. Karena kita mau buat apa tadi? Yang saya kasih tahu tadi apa? Ya, kita bakal ngebuat persamaan itu menjadi bentuk Y. Jadi kita harus ngilangin si turunannya ini, si D. Kita integralin, nanti bentuknya bakal seperti ini. Nah, setelah kita integralin sisi kiri, kita juga kan harus mengintegralkan yang kanan, ruas kanan. Nah, nanti setelah kita integralkan, kita bakal mendapatkan hasil 3/8 dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat ditambah 9 ditambah konstanta. Nah, untuk mendapatkan hasil 3/8 ini, kita cuma butuh aplikasi yang namanya integral wall form. Kalau kalian bingung nih, kita bisa pakai itu aja biar simple. Lalu, setelah kita dapetin persamaan yang di sini, kita pindah ruasin si eksponensial pangkat 4T kuadrat. Karena seperti yang saya jelasin lagi tadi, kita harus ingat kita mau membuat persamaan ini menjadi bentuk Y, oke? Okay? Jadi kita pindah ruasin si X pada sel pangkat 4 kuadratnya ke sisi kanan. Jadi nanti persamaannya bakal seperti ini. Atau seperti ini. Kalau kan kurang jelas, dia bakal seperti ini. Ini dia. Oke. Okay. Selanjutnya, kita bakal lanjut tuh. Tadi apa? Tadi persamaannya kan udah dapat nih. Kita udah mendapatkan persamaan Y. Jadi di soal pertama tadi, soal pertama tadi kan udah saya terangin, saya jelasin juga tadi itu. Kita harus mau point out kan tentang si Y 0 sama dengan 3. Jadi kita di sini bisa masukin nilai Y 0 sama dengan 3 ke dalam persamaan yang ini. Persamaan ini kita masukin nilai Y-nya. Jadi kita masukin aja. Y 0 sama dengan 3. Kita masukin nih. Y-nya kan 3. 3 sama dengan 3/8 dikali eksponensial pangkat 4 dikali 0 dikali 0 kuadrat tambah 9. 0-nya itu adalah si T. T tadi itu kan adalah 0. Ditambah C dikali eksponensial pangkat 4 dikali 0 kuadrat. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil yang seperti ini, kita mau mencari nilai C-nya. Kita harus nyari nilai C-nya. Setelah kita mendapatkan nilai C-nya, nanti akan menjadi seperti ini nilai C-nya. Kenapa bisa jadi 8? Karena ini 8 dikali 3 adalah 24. 24 dibagi 3 adalah 8. Nanti hasilnya jadinya 8 dikali eksponensial pangkat 9 ditambah sama dengan C. Nah, ini adalah hasil dari si C. Lalu selanjutnya, kita masukin nilai C ke persamaan Y. Nah, di sini kan tadi udah ada persamaannya Y-nya tadi kan. 3/8 dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat ditambah 9 ditambah konstanta dikali eksponensial pangkat 4T kuadrat. Kita masukin nilai C ke persamaan Y. Jadi nilai nilai C-nya itu kan 8 dikali eksponensial pangkat 9. Nanti hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman. Tuh, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, oke. Okay. Jadi, kita udah dapetin nih nilai Y-nya. Nah, untuk membuktikan apakah hitungan kita ini benar apa enggak, kita bakal menggunakan Tony untuk membuktikan apakah hasil yang kita dapatkan ini benar atau salah. Teman-teman, nah sekarang kita bakal ngebuktiin apakah soal sebelumnya itu jawabannya benar atau salah teman-teman. Nah, kita ngebuktiinnya kayak gimana sih? Kita bakal ngebuktiinnya itu lewat grafiknya nanti teman-teman. Apakah nanti grafiknya itu sama atau beda? Nah, kalau dia sama berarti dia benar. Kalau dia tidak sama berarti dia salah teman-teman. Nah, langsung saja kita bakal ke codingannya. Nah, di sini kita bakal menggunakan aplikasi Tony, di mana nanti kita akan menggunakan Python. Langsung aja kita bakal ke codingannya. Nah, teman-teman, kita udah ada di dalam codingannya. Nah, di sini kita pakai 2 codingan. Ini yang kedua dan ini yang pertama. Nah, di sini teman-teman udah ada yang akan kita buktikan. Nah, di mana yang akan kita buktikan itu DY per DT atau ini DY DT atau Y dotnya ya, yang biasa kita kenal. Nah, uh,
Nah, jika sebelumnya itu kita sudah memindah ruaskan dari kiri ke kanan. Nah, jadi lihat dari plus menjadi minus. Nah, langsung saja kita bakal langsung membuktikan apakah grafik kita ini benar atau salah. Jika udah masukin semuanya, semua maknya, nanti kita akan aja. Kita buktikan aja. Oke, nah jadi di sini udah muncul grafiknya. Nah, kita bisa perhatikan baik grafiknya. Nanti jika grafik ini tidak sama dengan grafik yang akan kita buktikan nantinya, berarti jawaban kita salah. Nah, jika dia salah, berarti jawaban kita benar atau grafik itu sudah benar, kan? Nah, langsung saja kita bakal membuktikan. Kita bakal ngebuktiin. Nah, di sini seperti kita ketahui di soal sebelumnya itu tadi ya Y-nya itu sama dengan 3/8. Nah, di sini kita Y-nya. Jadi ini 0,75 eksponensial 4 4 dikali T pangkat 2 ditambah 9 ditambah 8 eksponensial 9 eksponensial T pangkat 2. Jadi ini pangkat 2. Nah, di sini langsung aja kita bakal dia sama atau tidak. Oke, nah jadi kita udah lihat grafik dari Y atau T terhadap T-nya. Nah, ini grafiknya sama seperti yang tadi teman-teman. Nah, itu artinya jawaban kita itu udah benar teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penerapan pada rangkaian, saya sendiri yang akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah rangkaian listrik. Kita bisa lihat di sini ada sumbernya yang diberi simbol E. Kemudian ada switch atau saklarnya. Kemudian ada resistornya dan ada induktornya. Di sini sumbernya sudah diketahui. Sumber sumbernya bertegangan 48 volt, kemudian resistornya 3 ohm, kemudian induktornya 9 mH atau 0,09 Henry. Nah, kemudian yang ditanya itu I-nya. Kita lanjut. Nah, untuk penyelesaiannya. Kita sudah punya rumus sigma V sama dengan 0. Nah, yang artinya jumlah tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Di sini kita lihat saja E plus VR plus VL sama dengan 0. E min VR min VL sama dengan 0. Kemudian E min R kali I min L DI per DT sama dengan 0. Dan E-nya kita pindah ruas menjadi E sama dengan L DI per DT ditambah R kali I. Kemudian cara menghilangkan L atau induktor. Di sini DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan I per L dikali E. Kemudian di sini ada persamaan DY per DT ditambah P kali Y sama dengan Q. Kemudian P sama dengan R per L, Q sama dengan I per L. Kemudian untuk mencari faktor integral atau FI. Di sini untuk persamaan FI-nya sama dengan
FI sama dengan eh, E E integral PY kali DT. FI sama dengan R per L, sorry, FI sama dengan integral R per L dikali T. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. DI per DT tambah R per L dikali I sama dengan I per L dikali E. DI per DT ditambah tadi itu R-nya 3, L-nya 0,09, kemudian di sini E-nya 48. Nah, kemudian ini hasilnya DI per DT ditambah 333,3 dikali I sama dengan 144,432. Kemudian kita cari faktor integralnya. FI sama dengan E integral 333,3 dt. FI sama dengan pangkat 333,3. Nah, kemudian kita kalikan faktor integral. Kemudian kita kalikan faktor integralnya atau FI-nya dengan soal. Di sini sudah diketahui pangkat 333,3 DI per DT ditambah 333,3 pangkat 333,3 T dikali I. Kemudian untuk menyederhanakannya, kita integralkan kedua buah ruas. Di sini integral D dalam kurung I kali pangkat 333,3 T sama dengan integral 144,432 333,3 T. Kemudian hasilnya I kali 333,3 T sama dengan 48 pangkat 333,3 T ditambah C. Nah, ini untuk ini. Nah, kemudian E-nya itu dipindah ruas ke kanan. Jadinya I sama dengan 48 ditambah C kali 333,3 T. Nah, kemudian kita substitusikan nilai I dan T. 0 sama dengan 48 ditambah C. C-nya kita pindah ke kiri. Jadinya C sama dengan min 48. Kemudian kita menentukan nilai C pada hasil. Nah, di sini I sama dengan 48 ditambah C dikali pangkat 333,3 T. Nah, di sini C-nya tadi min 48 tinggal dimasukkan. I sama dengan 48 min 48 pangkat 333,3 T. Jadi hasilnya adalah I sama dengan 48 dalam kurung 1 min pangkat 333,3 T. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.